Apa yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu tapi tidak lucu? Jangankan membuat orang lain tertawa, saya sendiri tidak tertawa oleh lucuan saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan semua orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sendiri sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya seorang pelawak dipenjara hanya karena membawakan lelucon. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat ke atas pohon kelapa. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja membuat gempar seluruh penduduk kampung. Orang-orang berbondong mendatanginya, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang sampai ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu teriak orang marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir! Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya mengumandangkan azan jam 4 di masjid. Tapi tak satu pun dari kalian yang datang ke masjid. Begitu saya mengumandangkan azan jam 10, kok kalian pada berdatangan? Siapa yang sebenarnya nggak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Orang sekarang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan demi kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Ayah saya juga seorang badut. Karena ayah saya badut, saya pun menjadi badut. Kan lagi ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Bapaknya presiden, anaknya presiden. Enggak deh, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah jangan ngomong lantur. Nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, menjadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang
Pelawak aja kalah lucu kok sama politikus. Aduh, aku nggak nyangka kamu datang. Silakan, silakan. Maaf, berantakan. Duduklah. Kamu mau minum? Atau mau makan? Kamu nggak haus? Kamu nggak lapar? Kebetulan, saya tak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu, pacar saya tampan tidak? Namanya Dika. Lengkapnya dikata ganteng padahal enggak. Terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu melupakan saya. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya? Saya juga. Rindu itu berat. Kamu tidak akan kuat. Biar aku saja. Saya kira kamu nggak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru yang lebih cantik, yang lebih kaya. Tapi tenanglah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I need you, I miss you. Aku tak bisa musnahkan kamu dari otakku. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Dika! 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 Ternyata hanya hayalan saya saja. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan, sudah menjadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan yang tak pernah saya duga.
hari, saya pernah diminta untuk mengisi acara pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikan jari seperti ini. Semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua tertawa. Bahkan saya hanya berdiri diam. Semua orang makin tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol itu. Sungguh, saya tak pernah merasa tolol saat itu. Lalu, pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang memimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh berbohong atau menipu sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan tetap menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti saat ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Apa beda pilkada sama pilkabe? Tapi ada yang bilang pilkabe tidak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran saja bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena saya dianggap orang paling lucu yang bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Dan itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya.
Saya dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memanglah badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu tidak akan kuat, biar para pemimpin saja.